Hai adik-adik, kita ketemu lagi di pertemuan terakhir dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-15, ini adalah pertemuan terakhir kita dalam semester ini, dan kita akan membahas mengenai Blue Wave Effect. Apa itu Blue Wave Effect? Blue Wave Effect merupakan gangguan atau distorsi informasi yang terjadi pada rantai pasok sebuah perusahaan yang menjadikan permintaan tersebut tidak akurat. Permintaan yang tidak akurat ini menjadikan kegiatan di setiap stage rantai pasok tersebut menjadi bermasalah atau terganggu. Ini ada ilustrasi tentang Blue Wave Effect. Kita contohkan sebuah perusahaan memiliki stage rantai pasok seperti ini, mulai dari customer, retailer, distributor, wholesaler, distribution center, production, hingga supplier. Jadi, yang namanya Blue Wave Effect adalah awalnya customer ini memerlukan produk sedikit sebanyak ini. Kemudian dia beli ke retailer. Retailer untuk update, menambah stoknya, dia pesan ke distributor, tapi jumlahnya tidak sesedikit itu, dia tambahkan dengan hasil perhitungan dia sendiri. Ya, dengan safety stock yang dia ingin untuk diadakan. Begitu juga distributor ketika pesan ke wholesaler, akhirnya semakin banyak hingga sampai ke supplier menjadi tinggi. Nah, kondisi ini adalah variabilitas persediaan di tingkat downstream, di tingkat customer sini, dalam tahap rantai pasok yang efeknya adalah variabilitas yang semakin besar pada tingkat upstream. Jadi sebenarnya dia cuma perlu sedikit, ujung-ujungnya yang ditangkap oleh si produksi atau pabrik hingga ke supplier itu jadi besar, padahal realnya tidak sebesar itu. Penyebab Blue Wave Effect ini apa? Yang pertama adalah pembaharuan forecast demand atau peramalan. Tapi pembaharuan ini tidak sinkron atau tidak diinformasikan kepada stage rantai pasok yang lain. Misalkan distributor merubah forecast-nya sehingga dia ada penyesuaian. Nah, tetapi penyesuaiannya tidak dia kasih tahu kepada wholesaler, tidak dikasih tahu kepada distribution center gitu. Nah, akhirnya ada distorsi. Kemudian adanya pembulatan persediaan. Contohnya adalah si customer ini perlu hanya 8 unit. Tapi setelah dia pikir-pikir, kenapa nggak dia genapkan menjadi 1 lusin? Dia beli 12, padahal si 4 barang itu dia nggak perlu. Nah, itu dia ada pembulatan persediaan yang menyebabkan distorsi juga. Kemudian biasanya ada kondisi fluktuasi kondisi ekonomi. Ada inflasi, ada diskon. Kalau ada diskon, biasanya kita akan beli barang banyak. Kita perlu 3, tapi yang kita beli 6 misalkan. Kenapa? Diskon lagi murah, apalagi kalau sampai 50% kita beli banyak. Nah, perusahaan akan menganggap bahwa si customer ini memerlukan produk mereka dalam jumlah yang besar. Padahal si customer membeli karena sedang ada diskon. Dia realnya hanya perlu 3 gitu. Jadi ada data yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Yang paling sering itu adalah penambahan jumlah safety stock berdasarkan alasan dan pemikiran sendiri. Misalkan wholesaler sudah melakukan perhitungan kuantitatif, dia sudah melakukan forecast dan segala macam, dia sudah hitung. Saya akan pesan 100 box produk ini kemana? Ke distribution center misalkan. Nah, ternyata setelah dia pikir-pikir lagi, sepertinya saya tambahlah 50 lagi. Dipesannya lah 150. Nah, ini yang dikenal dengan istilah rationing sama gaming. Jadi dia berusaha memasukkan pemikiran rasionalnya terhadap hasil perhitungan kuantitatif yang tidak tepat gitu ya. Jadi penambahan jumlah safety stocknya tidak tepat. Kalau tepat bagaimana ya? Kalau tepat ya bagus, dia bisa mengakomodasi nanti kalau ada fluktuasi mendadak. Tapi ketika tidak tepat dan seringnya itu tidak tepat. Seringnya ya, bukan berarti selalu. Nah, sebelum kita masuk ke akibat Blue Wave Effect, saya akan contohkan bagaimana Blue Wave Effect itu. Nah, sekarang kita ada contoh di sini. Ini customer. Customer ini ada yang belinya ke retailer 1, ada beli ke retailer 2, ada beli ke retailer 3. Customer ini sebenarnya dia perlu 5. Kita asumsikan produknya adalah sabun mandi mungkin. Dia perlu 5 dalam sebulan. Dia perlu 5, customer 2 perlu 4, customer 3 perlu 3. Yang ini juga gitu, dia perlu 3, perlu 2. Yang ini perlu 4, perlu 3 dalam sebulan. Nah, total ini dimasukkan ke dalam
retailer. Retailer akan dapat data, oh ternyata customer saya perlu sebanyak 12. 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 ya. Oke, retailer 2 juga, ternyata dia perlu 5. Retailer 7, oh ternyata dia perlu 7. Oke, sip. Kemudian retailer 1, dari 12 ini kira-kira dia akan pesan 12 nggak ke wholesaler 1? Kecil kemungkinannya. Kemungkinan besar dia akan menambahkan buffer stock atau safety stock. Jadi yang tadinya 12, dia tambahkan jadi 15. R2, retailer 2 juga pesan ke wholesaler 1. Yang harusnya 5, dia naikkan jadi 8. Misalkan gitu. Ya. Nah, si retailer 3, dia pesan 7 nih, tapi dia nggak mau masukin 7. Dia maunya masukin 9. Kenapa? Safety stock tadi. Gaming dia tadi ya. Dia merasa bahwa jangan-jangan nanti ada penambahan permintaan, saya nggak mau stock out gitu. Jadi dia tambahkan. Hingga di wholesaler W1 jumlahnya adalah 23, di W2 adalah 9. Masuk ke warehouse si W1 juga seperti itu pola pikirnya. Saya nggak mau memasukkan 23, nanti saya ada fluktuasi, saya tidak bisa memenuhi permintaan customer. Akhirnya dia masukkanlah 25, walaupun nambah sedikit tapi tetap nambah. Dia masukkan 25. Si W2 juga gitu, wholesaler 2. Saya genapilah menjadi 10 daripada 9 misalkan. Ya. Nah, total ini 35 masuk ke produksi. Kira-kira produksi gimana? Akan diproduksi pas 35? Enggak. Nanti siapa tahu mau bulan puasa, stok saya harus banyak. Saya harus mampu mengakomodasi seluruh permintaannya. Begitu juga pikirnya, jadi sama pemikirannya kebanyakan ketika dia rationing and gaming. Akhirnya dari 35 dia produksilah 40. Nah, coba kita lihat di sini angkanya. Berapa kebutuhan aslinya sebenarnya? Hanya 24. Sampai diproduksi ada selisih sampai 16. Jadi ada fluktuasi. Variabilitasnya semakin besar. Kira-kira 40 ini bakal kejual nggak? Ya bisa jadi kejual, bisa jadi juga enggak. Kalau angkanya memang kecil cuma 24 sampai 40 mungkin tidak bermasalah. Tapi kalau 24 juta pieces dengan 40 juta pieces, nah di situ baru mulai muncul masalah. Jadi ini masalah perusahaan-perusahaan yang cakupannya cukup luas nih biasanya nih. Sekarang kita balik lagi. Oke, akibat blue wave effect. Jadi blue wave effect ini memang umum terjadi di perusahaan karena jarang sekali demand itu bersifat stabil dan dia sempurna sekali stabilnya. 10 aja yang enggak. Pasti akan ada fluktuasi. Nah, fluktuasi ini boleh, memang umum dan memang wajar, cuma harus bisa kita akomodasi, jangan terlalu besar. Nah, perkiraan yang diambil juga harus tepat. Jangan sampai kita pikir kita senang banyak demand customer kita ternyata meminta sampai 40 ton. Ternyata realnya cuma 24 seperti contoh yang tadi. Nah, perkiraan kita juga harus kita pertimbangkan ke dalam sana. Contoh yang paling terkenal dalam blue effect ini adalah perusahaan Barilla. Barilla SPA ini adalah perusahaan makanan, dia di Italia, jadi produksi utamanya pasta. Kalau adik-adik searching blue effect, ini banyak sekali muncul nih tentang Barilla gitu, tentang dia mengalami blue effect ini dalam skala yang cukup besar. Jadi dia sering mengadakan diskon. Ketika dia mengadakan diskon, diskonnya cukup besar, otomatis customer membeli banyak dalam jumlah yang besar. Ya kalau ada diskon dibeli 2, gratis 1, ya dia belilah banyak untuk stok ya. Nah, masalahnya adalah tidak hanya customer yang menggunakan sendiri yang membeli dalam jumlah banyak. Banyak juga orang yang membeli tetapi untuk dia jual lagi. Jadi tadinya dia berfungsi sebagai customer akhir, mendadak dia karena ada diskon ini kesempatan dia jadi retailer. Dia jual kembali. Data yang masuk ke Barilla adalah untuk tahun tersebut, oh cukup banyak, berarti pembelian untuk produk kita tinggi, minat customer kepada kita tinggi. Oke, kita tingkatkan kapasitas kita, akan kita tingkatkan kemampuan kita untuk memproduksi. Dia berpikir seperti itu, tanpa dia sadari bahwa sebenarnya kenaikannya itu adalah efek dari si diskon. Pasta itu kan cukup lama, bisa bertahan lama. Dia beli saat ini, bisa dia makan 2 bulan lagi. Jadi selama 2 bulan dia nggak beli-beli pasta gitu. Nah, sedangkan si Barilla mengambil data ketika dia melaksanakan diskon. Sehingga variabilitas di pabrik itu tinggi. Aslinya, si customer cuma perlu sesedikit ini yang dia beli banyak sebenarnya tujuannya untuk stok. Si Barilla menganggap memang sebesar itulah minat terhadap produk mereka. Akhirnya dia tingkatkan kapasitas produksi, dia lakukan penjualan dalam kapasitas yang besar. Nah, tapi
produknya tidak laku dijual. Jadi dia mengalami kerugian karena salah membaca data. Produknya tidak laku di supermarket atau di retailer. Kenapa? Itulah tadi banyak kok orang-orang yang customer biasa ternyata dia beli banyak untuk dia jual. Jadi dia tidak perlu buka toko, dia bisa menjual produk tersebut. Bisa menjadi retailer yang menjual secara eceran. Gitu. Jadi ini salah satu efek bullwhip-nya. Ketika dia tidak dapat membaca demand customer secara real, secara yang masuk akal, nah akibatnya adalah itu kerugian ketika dia sudah meningkatkan kapasitas produksi. Begitu. Nah, jadi gimana sih cara atau pendekatan sehingga kita dapat mengurangi efek dari si bullwhip ini gitu. Yang pertama adalah lakukan information sharing. Dari perusahaan, jangan sendiri-sendiri aja mencari data. Coba dirangkul sampai ke wholesaler, sampai ke retailer. Susah itu mungkin, tapi dicoba dirangkul. Banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang yang sudah seperti itu. Dia langsung bertanya kepada retailer, berapa sih sebenarnya demand customer itu? Apakah benar setinggi itu? Apakah benar serendah itu? Dia sudah berusaha mengakomodasi. Jadi lakukan information sharing. Ya, usahakan ada konektivitas data. Jadi si produksi tahu data yang diminta distributor. Distributor tahu data yang diminta oleh wholesaler. Sampai ke retailer. Nah, ada konektivitas. Ketika nanti berubah, arah demand-nya itu yang diinginkan oleh customer atau retailer, si distribution center tahu. Sehingga distribution center bisa memberi informasi ke pabrik gitu. Jadi ada konektivitas. Zaman sekarang, di zaman Industrial 4.0, nah informasi sudah berjalan lebih lancar kan. Jadi konektivitas ini sesuatu hal yang harus diusahakan. Yang terakhir adalah memperpendek struktur rantai pasok dalam hal aliran informasi. Jadi kalau yang tadinya dia lepas dari produksi, dia serahkan ke distribution center, habis itu dia lepas. Nah sekarang dalam hal aliran informasi sebaiknya dia rangkul sampai ke ujung gitu. Sampai ke retailernya. Itu ya. Nah, itulah dia tentang bullwhip effect. Kalau adik-adik searching, mungkin bullwhip effect ini sangat banyak terjadi, terutama di perusahaan-perusahaan yang menyediakan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Seperti Unilever, ada sampo, sabun. Nah, karena apa? Karena retailernya banyak, customer-nya di mana-mana. Mungkin dia agak susah mengakomodasi untuk menghitung berapa jumlah kebutuhan real dari customer-nya. Nah, perusahaan yang cukup sukses untuk meminimalisir bullwhip effect ini contohnya adalah perusahaan otomotif. Karena apa? Karena produsen menjual sendiri barangnya. Toyota, dealer resmi Toyota yang menjual mobilnya. Atau dia kerjasama dengan Intercom, dealer resmi juga kan ya Intercomnya. Daihatsu juga gitu. Dia menjual sendiri di dealer resmi Daihatsu. Atau Capella. Nah, Semen Padang nih, dia hanya bisa menampung data yang real itu sampai ke tingkat distributor. Sampai ke retailer dia sudah agak kesulitan. Tapi bukan berarti dia tidak berusaha, tetap diusahakan. Tapi dia bisa dapat data real itu sampai di distributor. Nah, jadi beda-beda perusahaan, beda jenis barangnya pasti beda yang dihadapi. Cuma intinya adalah bullwhip effect ini merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Jangan sampai membuat sebuah perusahaan menjadi terlena begitu ya. Jadi nanti mungkin ada habis dari sini silakan searching, cari-cari di YouTube-nya bagaimana sih efek bullwhip ini di perusahaan-perusahaan skala multinasional atau nasional begitu. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.